angels and your spies keep watch for a man returning to Bethlehem. A man of power. A man the people will follow. If I claim this child is mine, I will be lying. I will have broken a law laid down by God. I would never ask you to lie. If I say this child is not mine, they will ask what I want to do. Mary, even your cousin Elizabeth has conceived a son in her old age. For nothing said by God can be impossible. Let it be done to me, according to your word. Gold for the King of Kings. Frankincense for the priest of all priests. A gift of myrrh to honor thy sacrifice. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Yesus telah datang. Oh holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out
Yesus telah datang. Salam Bapak Ibu semua, kita sampai kepada minggu keempat bulan Desember, tanggal 22 Desember 2024. Masih dalam seri khotbah Natal, yaitu Dilema di Natal Pertama. Dan hari ini saya akan membawakan kisah orang Majus tentang dilema otoritas. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk tiap-tiap firman Tuhan yang kami dapatkan, menguatkan kami lagi, menegur kami lagi, membawa kami lagi kepada kasih mula-mula untuk makin terus mengasihi Engkau dan mempersiapkan hati kami untuk kedatangan-Mu kembali. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah menjadi berkat untuk hamba, kiranya dapat menjadi berkat untuk semua Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan pergumulan yang sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 2 ayat 1 dan 2 yang akan saya baca ketika firman Tuhan disampaikan. Saya teringat tahun 1990 ketika saya lulus SMA, saya mengalami kebingungan yang sangat besar dan itu cukup menggoncangkan hati saya karena papa saya ingin saya melanjutkan kuliah di bidang kedokteran untuk menjadi seorang dokter. Itu mimpi dia. Dari tiap anak-anak dia, dari anak pertama sampai ke saya anak ke-9, dia menginginkan ada salah satu di antara kami menjadi dokter. Tapi sampai kepada saya menjadi bingung, menjadi dilema karena dalam hati kecil saya ketika saya bertobat tahun 1989, saya tahu bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan full time. Sehingga haruskah saya menggenapi kerinduan papa saya untuk menjadi seorang dokter? Ataukah saya harus masuk dalam sekolah teologi untuk menjadi hamba Tuhan full time sesuai dengan panggilan Tuhan bagi saya? Pada waktu itu saya tidak tahu apa yang harus saya pilih. Dan hal yang sama dialami oleh orang Majus ribuan tahun yang lalu. Mereka mengalami dilema yang besar, yaitu dilema otoritas, di mana mereka harus memilih kepada siapa mereka harus tunduk, kepada otoritas siapa mereka harus memilih untuk taat di bawahnya. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, apa yang kita bisa belajar dari orang Majus ini, ada beberapa hal yang saya ingin kita belajar tentang latar belakang kehidupan, latar belakang pekerjaan, latar belakang apa yang terjadi di Natal pertama sehubungan dengan para orang Majus ini. Yang pertama, siapakah orang Majus itu? Ayat 1 mengatakan bahwa mereka berasal dari timur, orang Majus dari timur. Nah, kata Yunani yang dipakai untuk kata orang Majus ini dipakai sama dengan arti kata untuk ahli sihir, tukang sihir. Nah, dalam kitab Daniel mereka adalah kelompok penasehat raja-raja Babel dan Persia. Ya, Persia itu Iran sekarang. Nah, raja memanggil mereka untuk memecahkan persoalan, memecahkan masalah negara, memecahkan misteri, memecahkan teka-teki, memecahkan mimpi yang sulit diartikan, dan sebagainya. Nah, Daniel termasuk dalam kelompok orang ini setelah dia belajar 3 tahun di sekolah mereka. Dalam Alkitab bahasa Mandarin, kata orang Majus ini dipakai satu kata yang berarti orang dengan gelar dokter. Ya, mereka dianggap orang pintar, mereka dianggap orang yang terpandang. Nah,
Itu yang bagian pertama, siapa mereka. Tapi bagian kedua, jumlah mereka. Begitu banyak kebingungan terjadi bahwa jumlah orang Majus ini adalah 3 orang. Dan ini salah Bapak Ibu. Dari Sunday School kita diajar, oh ada 3 orang Majus datang. Tidak sama sekali. Mereka datang dalam jumlah rombongan, dalam jumlah besar. Entah itu puluhan, entah itu ratusan. Mereka adalah para raja, sehingga mereka membawa dayang-dayang mereka. Membawa perbekalan mereka karena perjalanan itu menempuh jalan yang amat jauh. Membutuhkan bukan waktu berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun, paling nggak 2 tahun. Sehingga mereka membawa onta mereka yang berjalan perlahan, dan ini membutuhkan gerombolan besar. Jadi bukan 3 orang ya Bapak Ibu. Nah, pada waktu mereka bertemu bayi Yesus, banyak kesalahan juga terjadi. Banyak gambar kalau Bapak Ibu lihat, orang Majus berlutut 3 orang di bawah palungan. Sama sekali tidak Bapak Ibu. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, Matius pasal 2 mengatakan bahwa mereka bertemu di rumah. Bayi Yesus telah menjadi kanak-kanak, telah berumur sekitar 2 tahun. Makanya Bapak Ibu ingat ketika Herodes memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki 2 tahun ke bawah. Karena perhitungan perjalanan orang Majus itu pulang pergi untuk sampai kepada dia sekitar 2 tahun. Nah, bintang timur yang diikuti oleh para orang Majus. Bintang itu seperti GPS Bapak Ibu. Seperti GPS pada masa sekarang yang menuntun mereka langsung kepada Tuhan Yesus. Tidak ada bintang biasa yang bisa melakukannya. Dan ini hal yang sangat menakjubkan. Menarik ketika saya mempersiapkan bagian ini, muncul bintang Yakub. Saya nggak tahu Bapak Ibu membacanya atau tidak, tapi semua ahli perbintangan mengatakan bahwa muncul bintang yang sangat besar yang dikategorikan sebagai bintang Yakub. Nah, dia muncul pada tanggal 3 Oktober lalu bertepatan dengan Rosh Hashanah, tahun barunya orang Yahudi. Nah, bintang ini dipercaya sebagai bintang yang sama yang dilihat oleh orang Majus, yang memimpin orang Majus untuk bertemu dengan bayi Yesus, dengan kanak-kanak Yesus. Ketika Natal yang pertama. Dan bintang itu menjadi tanda kedatangan kelahiran seorang raja Yahudi. Nah, mungkinkah ini bintang yang sama yang muncul pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yang muncul pada waktu Tuhan Yesus lahir, adalah bintang yang sama untuk menyambut kedatangannya kembali. Tidak ada yang tahu, tapi saya secara pribadi, saya meyakininya bahwa bintang ini adalah bintang yang sama dan bintang yang mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kalau begitu, apa yang kita belajar dari bagian tentang orang Majus? Secara khusus belajar tentang dilema otoritas mereka. Saya hanya akan mengangkat 2 hal dari bagian tentang orang Majus ini. Yang pertama, orang Majus ini berhadapan dengan kelicikan Herodes. Matius pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tidak ada yang tahu persis dari mana negara orang-orang Majus ini berasal. Hanya dikatakan mereka berasal dari timur. Kemungkinan dari Persia. Nah, orang-orang Persia percaya tentang peristiwa dalam alam semesta ini, baik sekarang, masa lalu, masa mendatang, ditentukan atau dapat diketahui melalui bintang. Mereka mengatakan kalau perbintangan itu bergerak ke sana, bergerak ke sini, membentuk seperti ini, membentuk binatang ini, membentuk hal ini. Itu semua punya artinya, sehingga mereka belajar khusus bagian ini dalam astrologi. Nah, ada yang katakan, oh mereka itu astronom, mereka itu astrolog. Terlepas dari dua-duanya, mereka astrolog, mereka astronom. Orang Majus ini percaya bahwa bintang itu perubahan yang terjadi secara signifikan dengan pola bintang di langit. Dan munculnya bintang besar itu adalah tanda bahwa seorang raja telah lahir. Nah, karena itulah mereka berjalan mengikuti bintang itu, mereka taat mengikuti jalan bintang itu yang disebut bintang Bethlehem untuk menyembah raja yang baru lahir itu, raja Yahudi yang baru lahir.
Nah, kata menyembah di sini sama dipakai kata proskuneo dan secara harafiah berarti sujud menyembah. Bapak Ibu lihat, ketika mereka berhadapan dengan bayi Yesus, dengan kanak-kanak Yesus, mereka sujud menyembah dan memberikan persembahan mereka kepada bayi Yesus atau kepada kanak-kanak Yesus. Namun di sini muncul masalah Bapak Ibu. Sebelum mereka bertemu dengan bayi Yesus, dengan Raja Yahudi yang baru lahir itu, dengan kanak-kanak Yesus, mereka bertemu dengan otoritas lain, otoritas dunia ini, itulah Raja Herodes. Kalau Bapak Ibu dengar khotbah Pak Riki 2 minggu lalu tentang Herodes, Bapak Ibu tahu bahwa Herodes ini raja yang terkenal sangat kejam, raja yang terkenal sangat jahat, bahkan dikatakan sangat gila. Sehingga pertanyaan orang Majus tentang bayi yang baru lahir ini membuat Herodes menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi makin gila karena ketakutan akan tahtanya akan direbut oleh raja yang baru lahir. Matius pasal 2 ayat 3 katakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Bapak Ibu baca dalam ayat 2. Ayat 2 mereka bertanya, orang Majus bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Bapak Ibu ingat khotbah Pak Riki kali lalu tentang Herodes. Herodes tega membunuh mertuanya, membunuh istrinya, membunuh anak-anaknya karena ketakutan kalau tahtanya direbut oleh mereka. Nah, sekarang dia mendapat kabar dari orang Majus bahwa ada raja Yahudi yang baru lahir. Kenapa dia panik Bapak Ibu? Karena boleh dikatakan Herodes adalah raja Yahudi yang palsu. Seperti khotbah Pak Riki kali lalu. Dia bukan raja yang benar, dia digelari raja orang Yahudi. Tapi orang Yahudi sendiri tidak pernah menerima Herodes sebagai raja mereka. Karena apa? Raja Yahudi harus lahir dari keturunan Daud. Tapi Herodes dengan kuasanya, dengan kelicikannya, membuat Kaisar Romawi, membuat Kaisar Agustus, dengan kesetiaannya kepada Roma, diangkat menjadi raja orang Yahudi dengan dukungan penuh dari militer Romawi. Nah, sehingga walaupun dia menganggap dirinya sebagai raja orang Yahudi, dia tahu dalam hati kecil dia bahwa orang Yahudi sendiri tidak pernah menganggap dia sebagai raja Yahudi. Sehingga kedatangan orang Majus ini benar-benar mengguncangkan Herodes. Tapi Herodes tidak hilang akal Bapak Ibu. Apa yang dibuatnya dalam ayat 4-6 kita baca. Herodes berhasil mendapatkan informasi yang tepat tentang di mana raja orang Yahudi itu dilahirkan. Matius 2 ayat 4. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit apa? Seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Bapak Ibu, berdasarkan informasi inilah Herodes tahu di mana bayi Raja Yahudi itu akan dilahirkan atau telah dilahirkan. Di kota Bethlehem, di tanah Yudea. Sehingga dia dengan cara yang licik mengadakan meeting tersembunyi. Mengadakan meeting diam-diam dengan orang Majus itu untuk meminta bantuan mereka. Dalam ayat 7 dikatakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan oleh Raja Herodes ini. Dia mengumpulkan, mengadakan meeting tersembunyi, meeting diam-diam dengan mereka. Tapi apa yang orang Majus lakukan? Dalam ayat 9 dituliskan secara jelas. Setelah mendengar kata-kata raja itu, mendengar perintah Herodes, berangkatlah mereka. Dalam pikiran mereka, mereka tidak punya pikiran yang jahat apapun. Pikiran untuk melakukan
pembunuhan terhadap raja orang Yahudi yang baru lahir. Tidak ada sama sekali. Pertemuan rahasia mereka tidak dianggap sebagai sesuatu yang signifikan untuk mereka. Mereka hanya akan melaksanakan tugas mereka, pergi bertemu, mendapatkan bayi itu, mendapatkan raja yang baru lahir itu. Dan kalau sudah dapat, mereka akan kembali kepada Herodes untuk menyampaikan di mana dia, kondisi dia, semua informasi tentang raja Yahudi yang baru lahir itu. Bapak Ibu lihat, manusia bisa menyembunyikan rencana yang jahat. Manusia bisa membuat rapat diam-diam, meeting diam-diam untuk kejahatan. Membuat rencana jahat untuk menghancurkan orang benar, menghancurkan pekerjaan Tuhan, menghancurkan rencana keselamatan Tuhan. Orang Majus tidak mengetahui rencana busuk Herodes untuk memakai mereka, memperalat mereka, menemukan raja yang baru lahir. Bukan untuk datang menyembahnya, tapi untuk datang membunuhnya. Tapi ingat, siapa tahu? Tuhan tahu. Karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Matius 10 ayat 26-28 menuliskan, "Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah menonton acara Judge Advocate General? Acara ini berisikan tentang seorang pengacara angkatan laut yang dulunya adalah pilot pesawat tempur. Harm, pengacara angkatan laut, kembali menerbangkan jet tempur angkatan laut. Salah satu hal yang selalu mereka katakan satu sama lain saat terbang adalah, "Saya mengerti maksudmu." Ini, kata-kata ini merujuk pada posisi jam 6 pesawat tempur yang berada tepat di belakangnya. Pilot di depan tidak dapat melihat ke belakang, dan karena itu ia bergantung pada pilot lain di belakang untuk menjaga agar angka jam 6 itu tetap terjadi. Nah Bapak Ibu, hal yang sama terjadi dalam hidup kita orang percaya. Selama kita hidup jujur, hidup benar, tidak punya motivasi yang jahat untuk menghancurkan orang lain, menghancurkan orang benar, menghancurkan pekerjaan Tuhan, menghancurkan hamba Tuhan, dan merusak pekerjaan Tuhan dan sebagainya, maka Tuhan sendiri akan melindungi kita agar kita tetap berada pada posisi jam 6. Agar supaya kita tidak masuk dalam komplotan penjahat, agar supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai kejahatan tanpa kita sadari, masuk dalam perangkap orang jahat, perangkap orang licik. Bapak Ibu, seperti orang Majus itu, maka kita mungkin dalam hidup kita, masa lalu, sekarang, atau mungkin masa yang akan datang, diperhadapkan dengan orang-orang yang memakai ketulusan kita. Yang berpikir, oh dia tidak tahu apa-apa, saya bisa memanfaatkan dia untuk membentuk kelompok atau memperangkap orang benar, untuk menjatuhkan orang benar dan sebagainya, untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Yang mereka mempunyai rencana busuk, rencana licik, maka Tuhan akan membelokkan jalan kita dan melepaskan kita dari keterlibatan dengan rencana jahat orang lain itu. Bapak Ibu, Herodes bekerja di balik layar untuk menggagalkan rencana Tuhan bagi keselamatan dunia ini dengan memakai orang Majus terlibat dalam rencana busuknya. Namun Tuhan menyelamatkan orang Majus itu untuk tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuhan menyelamatkan orang Majus karena hati mereka murni, hati mereka tulus. Mereka datang untuk menyembah raja yang baru lahir. Bukan seperti Herodes yang punya niat busuk untuk membunuh raja itu. Herodes adalah seorang raja yang tidak saja busuk tapi munafik. Nah, selama kita hidup jujur, hidup tulus, hidup benar, jangan takut Bapak Ibu. Seberapa banyak pun usaha orang jahat untuk memerangkap kita, membawa kita ke dalam komplotan penjahat mereka, komplotan kejahatan mereka, merencanakan kejahatan untuk orang benar dan sebagainya. Jangan takut. Karena Tuhanlah sendiri yang akan melindungi kita. Seperti gambaran pilot tadi yang angka jam 6 tadi. Tuhan sendiri akan berdiri di belakang kita, membelokkan jalan kita kemana
Pesawat yang di depan itu pergi ke kiri, ke kanan, lurus, dia akan berada tetap pada jalur jam 6 demi melindungi kita. Dia akan melepaskan kita karena dia Allah yang Maha Tahu. Kita tidak tahu rencana hati busuk orang. Kita sama sekali tidak bisa membacanya. Tapi Tuhan tahu. Jadi jangan takut terhadap mereka yang berusaha untuk melakukan kejahatan apapun terhadap kita atau memakai kita untuk melakukan kejahatan, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak dibukakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 10 ayat 26. Apa yang kita belajar yang kedua dari bagian ini, Bapak Ibu? Yang kedua, kita belajar tentang dilema yang dialami oleh orang Majus ini adalah dilema otoritas. Bagaimana mereka bisa tunduk kepada otoritas yang benar, mentaati otoritas tertinggi. Matius pasal 2 ayat 9 sampai 12. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu lihat, setelah mereka bertemu dengan otoritas Herodes, mereka bertemu dengan otoritas lain yang lebih tinggi. Disinilah muncul dilema bagi orang Majus itu. Herodes memberikan perintah kepada mereka, kamu pergi dengan seksama, selidiki tentang anak itu, lalu pulang kembali dan beritahukan kepada aku tentang anak itu, supaya aku pun datang untuk menyembah anak itu. Itu perintah Herodes. Dan ayat 9 dikatakan mereka mendengar dan pergi melakukan seperti yang Herodes harapkan dari mereka. Tapi ketika mereka selesai bertemu dengan bayi Natal itu, selesai mereka bertemu dengan Raja Yahudi yang baru lahir itu, Tuhan datang dalam mimpi kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk tidak kembali kepada Herodes, tapi pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Bapak Ibu, peringatan dari Tuhan ini datang setelah mereka bertemu dengan bayi itu. Tuhan ingin mereka melihat sendiri, membuktikan sendiri bahwa Tuhanlah yang membawa mereka dengan bintang Betlehem itu untuk bertemu dan menyatakan kepada dunia, inilah orang pilihannya. Inilah Raja Yahudi yang baru lahir. Benar-benar ada. Tapi sekarang mereka berhadapan dengan dilema, haruskah mereka kembali? Tapi dilema mereka terselesaikan dengan cepat karena apa? Tuhan datang kepada mereka dalam mimpi. Dan Bapak Ibu tahu bahwa yang datang dalam mimpi mereka adalah Tuhan sendiri. Datang dalam mimpi mereka dengan otoritas tertinggi. Dan kita tahu bahwa orang Persia, orang dari timur pada masa itu benar-benar percaya dengan mimpi. Mereka adalah ahli nujum, ahli mimpi. Mereka adalah orang-orang yang membaca ilmu perbintangan sehingga mereka menghubungkan semua fakta yang ada mulai dari bintang Betlehem sampai keajaiban bayi ini, sampai kepada mimpi yang mereka dapatkan, dan mereka memilih untuk mentaati otoritas Raja semesta alam. Mereka tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Herodes untuk kembali kepada mereka, walaupun mereka mengenal siapa raja ini. Mereka tahu bahwa raja ini adalah raja yang kejam, raja yang jahat, raja yang gila. Tapi mereka tidak takut. Mereka memilih taat kepada otoritas tertinggi. Itulah suara Tuhan yang datang kepada mereka melalui mimpi. Bapak Ibu, mereka telah memilih apa yang benar. Dan itulah yang seharusnya kita belajar sebagai orang percaya di masa kini. Ketika ada banyak suara dalam hidup kita, jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke kiri, jalan ke kanan, dan sebagainya, kita tahu kemana kita harus memilih jalan kita. Kalau kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, kita akan tahu kemana jalan yang harus kita pilih. Karena apa? Kita akan memilih otoritas tertinggi. Banyak orang katakan, oh Bu Sarah, bagaimana dengan Roma 13 ayat 1? Kisah Rasul 5 ayat 29. Bukankah itu terjadi pertentangan di dalamnya ketika berbicara tentang sebagai orang percaya kita harus tunduk kepada pemerintah.
Tapi Bapak Ibu lihat, tidak ada kontradiksi dalam kedua ayat ini. Sama sekali tidak. Sebagai orang percaya kita tahu jawabannya. Kita harus tunduk, kita harus taat kepada otoritas pemerintah dunia selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Namun ketika perintah pemerintah dunia itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka otoritas tertinggi adalah Tuhan dan firman-Nya, bukan pemerintah. Saya nggak mengajar Bapak Ibu, oh Bu Sarah ajar kita harus melawan kepada pemerintah. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Tapi yang saya katakan adalah ketika apa yang dikatakan oleh pemerintah dunia ini adalah hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka yang harus kita ikuti adalah otoritas tertinggi. Itulah suara Tuhan, itulah firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, jelas para rasul memberikan contoh yang signifikan untuk kita. Ketika para rasul diperintahkan untuk berhenti mengajar, berhenti memberitakan Injil, Petrus dan rasul-rasul menjawab dengan tegas. Mereka katakan, kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bapak Ibu, kita akan diperhadapkan terus-menerus dengan kondisi seperti ini. Kita harus taat kepada Allah lebih daripada kepada manusia. Dalam Daniel pasal 3, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga membuktikan hal yang sama. Ketika mereka diminta untuk menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar, mereka menolak untuk menyembahnya, mereka menolak melakukannya, walaupun ancamannya jelas, yaitu apa? Mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak takut, mereka memilih taat kepada perintah Tuhan, mereka tidak mau menyembah patung itu, walaupun konsekuensinya mereka harus masuk ke dalam lautan api. Tuhan menyelamatkan mereka. Demikian pula dengan Daniel. Daniel juga menolak untuk taat kepada perintah raja dan dia dimasukkan ke dalam gua singa dengan ratusan singa lapar di dalamnya. Dia memilih untuk menentang perintah raja demi ketaatannya kepada perintah raja di atas segala raja. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, dilema ini adalah dilema otoritas yang bisa diselesaikan kalau kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan takut, kita tidak akan bingung karena kita akan memilih untuk mentaati kebenaran firman Tuhan, mentaati otoritas tertinggi, mentaati suara Tuhan dalam hati kita yang memberi kita perintah ini dan itu. Sehingga ini yang dilakukan oleh para orang Majus. Mereka telah melakukan apa yang benar. Mereka menentang perintah Herodes untuk kembali ke istananya dan memilih untuk pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Percayalah kalau kita mentaati otoritas tertinggi yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya, maka ada dua hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan sendiri akan melindungi kita dari segala rencana jahat iblis. Dia menjadi sumber pelindungan kita satu-satunya. Bapak Ibu, tubuh manusia menghadapi saat-saat yang paling berbahaya ketika seorang bayi keluar dari rahim ibu yang steril, yang tanpa kuman, ke dunia yang mematikan yang penuh dengan berbagai kuman. Namun ajaibnya, tubuh manusia menyediakan sistem yang menyelamatkan nyawa. Tepat sebelum kelahiran, plasenta ibu membanjiri aliran darah janin dengan agen yang mengandung gamma globulin untuk melawan demam berdarah, batuk, rejan, tifus, tifoid, pneumonia, difteri, tetanus, cacar air, gondongan, campak, polio, dan penyakit apapun yang diderita oleh ibu. Bahkan lebih banyak imun tubuh mengalir dari ASI ketika bayi mulai menyusui, sampai saatnya bayi bisa memproduksi antibodinya sendiri. Bapak Ibu, inilah perlindungan Tuhan bagi manusia, bagi bayi yang baru lahir. Nah, hal yang sama Dia lakukan bagi mereka yang hidup dalam penghormatannya kepada Dia. Bagi mereka yang mengakui otoritasnya di atas otoritas manusia. Walaupun pada akhirnya kita harus bertentangan dengan otoritas dunia ini. Tuhan sendiri yang akan melindungi kita seperti Tuhan melindungi bayi dari berbagai kuman dan dari berbagai penyakit. Dan yang kedua, Bapak Ibu, jika kita memilih taat di bawah otoritas Tuhan, maka kita akan bertemu dengan Dia ketika Dia datang kembali untuk menjemput kita, sama seperti yang terjadi dengan orang Majus. Mereka memilih untuk taat kepada otoritas Tuhan
kepada suara tertinggi, mereka bertemu dengan kanak-kanak Yesus. Kita tidak akan bertemu dengan kanak-kanak Yesus lagi, tapi kita akan bertemu dengan Raja di atas segala raja, Hakim dunia ini, yang akan kembali menjemput kita jika kita tetap hidup dalam kebenaran. Jika kita tetap menjadikan Dia sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Saya menghormati papa saya. Saya tahu apa yang dia inginkan untuk saya menjadi dokter adalah hal yang baik. Sebagai seorang ayah, dia ingin masa depan yang baik untuk saya. Papa saya katakan, kalau kamu nanti jadi hamba Tuhan, kamu mau makan apa? Tapi saya memilih untuk taat kepada otoritas tertinggi. Itulah kepada Tuhan yang telah memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan full time, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketaatan saya tahu membuahkan hasil. Kenapa? Tuhan memelihara hidup saya sampai saat ini. Saya tidak pernah melihat diri saya, keluarga saya, mengalami kekurangan atau tidak punya makanan dalam hidup saya. Tapi satu waktu kelak saya juga percaya karena ketaatan kepada otoritas tertinggi ini akan membawa saya bertemu dengan Dia sebagai Raja di atas segala raja. Ketika Dia datang kembali untuk menjemput saya sebagai miliknya. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa pergumulan Bapak Ibu saat ini, saya nggak tahu apa dilema Bapak Ibu saat ini, tapi kalau dilema itu menyangkut otoritas dunia ini dan otoritas Tuhan, pilihlah suara Tuhan. Jangan takut, karena Tuhanlah yang akan memelihara, melindungi, dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mungkin sedang berada dalam berbagai dilema dalam hidup kami. Ada banyak suara sana-sini. Ada banyak kebingungan yang terjadi sana-sini. Suara dunia itu begitu kuat sehingga membuat kami mungkin berpikir untuk mengalah. Tapi hamba berdoa, Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami tidak kalah dengan suara dunia ini. Supaya kami memilih suara otoritas tertinggi yang datang dari Engkau sendiri. Supaya kami tetap punya iman untuk tetap teguh berpegang kepada suara-Mu, berpegang teguh tunduk kepada jalan-Mu, tunduk kepada apa yang menjadi pilihan-Mu. Hamba berdoa untuk semua Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan dilema-dilema ini. Hamba berdoa supaya Tuhan memberikan kemampuan untuk tetap mengatakan ya kepada Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu semua, saya berdoa supaya sebagaimana saya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, kisah orang Majus ini juga menjadi berkat untuk Bapak Ibu dalam tiap-tiap pergumulan Bapak Ibu di masa Natal ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita menundukkan kepala dan mengangkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.